I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pertemuan pertama kita setelah Ibu baru pertama kali yang masuk di kelas kalian. Nah, sebelum itu Ibu mau nanya dong, apakah semua hadir atau ada yang sakit? Ibu mau nanya siapa yang sakit aja deh. Alif Ramadan sakit, selebihnya datang. Oke, nanti Ibu absen ya. Jadi pada pertemuan pertama kita ini, Ibu di sini akan membahas mengenai hubungan pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum itu Ibu perkenalkan diri, nama Ibu Olivia Rosalia. Nah, terus sebelum kita mulai belajar mengenai apa sih itu hubungan pemerintahan pusat dan daerah, tapi kita nggak ke situ, itu materi pokoknya. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai desentralisasi terlebih dahulu. Nah, sebelum itu di sini Ibu akan menjelaskan dulu RPP pertemuan pertama kita. Nah, di sini pada kompetensi intinya yang pertama itu kita itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Nah, yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santai kita. Nah, di sini pada kompetensi intinya yang pertama itu kita itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Nah, yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Nah, yang ketiga yaitu memahami pengetahuan yang seperti faktual, konseptual, prosedural yang berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Nah, yang keempat, mengelola, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuannya. Baiklah, Ibu lanjutkan ya, jangan ada yang berisik, tolong dengerin ya. Nah, pada RPP selanjutnya itu kompetensi dasarnya itu KD. Nah, pada kompetensi dasar itu pada 1.3 menghormati hubungan pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di mana pada indikator pencapaiannya itu pada 1.3.1 membangun nilai-nilai proaktif secara adil tentang hubungan pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang 1.3.2 membangun nilai-nilai responsif secara adil tentang hubungan pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada KD 2.3 yaitu menunjukkan sikap peduli terhadap hubungan pemerintahan pusat dan daerah yang harmonis di daerah setempat. Nah, di sini pada indikator pencapaiannya itu pada 2.3.1 membangun nilai-nilai secara proaktif yang terkandung dalam hubungan pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pada 2.3.2 membangun nilai-nilai proaktif yang terkandung dalam hubungan pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara hubungan pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pada 2.3.2 membangun nilai-nilai proaktif yang terkandung dalam hubungan pemerintahan pusat dan daerah menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada bagian KD 3.3 yaitu merumuskan hubungan pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di mana pada indikator pencapaiannya inilah kita nanti akan menjelaskan bagaimana sih hubungan desentralisasi itu, apa sih kelebihan dari hubungan desentralisasi itu. Nah, pada indikator pencapaian dari 3.3 inilah kita nanti akan menjelaskan seperti apa sih konsep desentralisasi itu, bagaimana sih kelebihan dan kekurangannya. Nah, pada KD 4.3 merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini indikator pencapaiannya itu menyajikan hasil telaah hubungan pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kurung itu kayak desentralisasi. Nah, tujuan pembelajaran itu di sini struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintahan pusat. Nah, yang kedua, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Nah, yang ketiga, dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintahan daerah tidak perlu menunggu instruktur dari pusat. Nah, yang keempat yang keempat, hubungan yang harmonis dan gairah kerja antara pemerintahan pusat dan daerah dapat daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini indikator pencapaiannya itu menyajikan hasil telaah hubungan pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kurung itu kayak desentralisasi. Nah, tujuan pembelajarannya itu di sini ibu tuh berharap kayak peserta didik itu harus mampu menjelaskan konsep dari desentralisasi tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ibu juga berharap nanti kalian juga bisa memahami bagaimana sih kelebihan dan kekurangan dari desentralisasi tersebut. Apa sih makna dari desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut. Nah, itu harapan ibu kepada kalian semua. Ibu berharap nanti pas ibu menjelaskan materi mengenai desentralisasi, kalian mendengarkan itu secara baik, atau kalian bisa juga mencatatnya supaya kalian bisa hafal, atau bisa nanti kalian membacanya ulang-ulang gitu, seperti itu. Memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya langsung. Nah, udah ada yang nyatet belum? Nanti ibu tanya loh, kalau nggak ada yang bisa jawab, ibu kasih hukuman. Oke? Baik, ibu lanjut dulu ya. Kekurangan dari desentralisasi. Nah, yang pertama itu besarnya organ-organ pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi. Nah, yang kedua, keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu. Yang ketiga, desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan. Yang ketiga, keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele. Nah, yang kelima, desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Nah, itulah materi dari desentralisasi, yaitu kelebihan dan kekurangan desentralisasi tersebut. Nah, ibu harap kalian mencatat semua yang ibu jelaskan, atau enggak nanti ibu kirim deh PPT-nya ke grup WA seperti itu. Baiklah, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita mengenai desentralisasi pada siang hari ini, kebetulan media yang kita gunakan itu ibu menggunakan media pembelajaran PowerPoint, tapi ibu tidak menggunakan Infocus karena Infocusnya nggak ada. Tadi ibu udah cari, katanya lagi dipakai sama kelas sebelah, seperti itu. Nah, di sini ibu harap kalian mendengarkan dengan baik ya. Jadi di sini ibu akan menjelaskan apa sih itu desentralisasi. Desentralisasi itu adalah suatu bentuk pemberian kewenangan kepada
lebih rendah di dalam suatu struktur organisasi. Nah, pada PPT Ibu ini juga menjelaskan bahwasannya desentralisasi pada dasarnya itu suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintahan daerah agar menjadi urusan rumah tangganya, sehingga urusan-urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintahan daerah. Nah, selanjutnya itu kelebihan dari desentralisasi. Yang pertama itu adanya struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen. Baik, yang selanjutnya itu ada peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah. Yang ke berapa sih tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi ya. 6. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Nah, yang ke-7, bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing. Ya, siapa yang bertanya? Iya, ini kelebihan dari desentralisasi. Nah, Ibu lanjut ya. Yang ke-8, sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan, maka dapat diterapkan dalam satu bagian tertentu terlebih dahulu, sehingga rencana dapat diubah. Nah, yang ke-9 itu resiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi dapat terbagi-bagi. Nah, yang ke-berapa sih Ibu? Lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yang ke-10. Dapat diadakan pembedaan dengan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan tertentu. Nah, yang ke-11, desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya langsung. Nah, udah ada yang nyatet belum? Nanti Ibu tanya loh, kalau nggak ada yang bisa jawab, Ibu kasih hukuman. Oke? Baik, Ibu lanjut dulu ya. Kekurangan dari desentralisasi. Baiklah, itu saja materi kita pada siang hari ini, dan Ibu tugaskan kalian untuk membaca dan mencari tahu lagi apa sih itu desentralisasi, kekurangannya, kelebihannya, makna dari desentralisasi itu apa. Nah, setelah itu pada pertemuan selanjutnya nanti Ibu akan membuat kelompok, membagi kelompok, dan kita akan mendiskusikan mengenai desentralisasi ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Bring it down,